Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak di kelas 6 semuanya? Semoga sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketemu lagi dengan Ustazah Intan di Mapel Akidah. Materi kita kali ini adalah tentang Asmaul Husna. Ya, beberapa pekan yang lalu kita telah belajar kalimat thayyibah, istighfar. Sekarang Asmaul Husna. Ya, yang kita pelajari adalah ada Al-Qawiyyu, Al-Hakimu, Al-Musawwiru, Al-Qadiru. Nah, ada yang tahu kakak apa artinya Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu adalah Allah yang maha kuat. Ya, Allah yang maha kuat, yang paling kuat, yang bertenaga. Dia yang mempunyai kekuatan terlengkap. Ya, Dia Allah yang mempunyai kuasa atas segala kekuatan, dan kekuatannya tidak memiliki tandingan di jagat raya ini. Kekuatannya tidak terbatas, banyak, dan tidak ada habisnya. Kekuatan manusia tidak akan mampu menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya adalah Allah yang maha bijaksana. Ya, dalam arti lain juga disebutkan Allah itu yang memiliki hikmah yang tinggi, ya, dalam menciptaannya, dalam perintah-perintahnya, yang memperbagus seluruh makhluknya. Ya, makhluk Allah ya banyak ya, bumi dan seisinya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 50. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Bagi kaum yang yakin, maka Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang sia-sia dan tidak akan mensyariatkan sesuatu yang tiada manfaat. Selanjutnya adalah Al-Musawwir. Al-Musawwiru atau Al-Musawwir artinya Allah yang maha membentuk rupa makhluknya. Ya, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah adalah yang paling mulia, yang paling sempurna, ya, itu adalah manusia. Artinya apakah bagus, ya, karena apa? Diberi akal. Nah, makanya paling mulia di sisi Allah, ya. Sebagaimana dikisahkan di dalam surah Thaha ayat 50, yaitu kisahnya Nabi Musa. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Dalam ayat lainnya juga disebutkan yang berbunyi, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, surat Al-Hasyr ayat 24. Jadi Kak, jadi Allah tuh yang membentuk rupa kita, ya, yang menciptakan kita, ya. Misalkan nih Ustazah ya, ditakdirkan lahir sebagai seorang perempuan, itu sudah apa? Takdir dari Allah. Rupanya seperti apa? Makanya setiap seluruh manusia yang ada di bumi ini mukanya tidak selalu sama ya Kak ya. Bahkan wah, sejagat beda-beda ya. Allahu Akbar ya. Betapa besar Allah itu ya. Selanjutnya yaitu Al-Qadir. Al-Qadiru, Al-Qadir. Apa artinya Al-Qadir? Ya, Al-Qadir adalah yang maha kuasa, ya, maha kuat. Nah, hampir sama dengan yang pertama tadi Kak, Al-Qawiyyu, maha kuat baginya kekuasaan. Adapun hakikat kekuasaan ialah yang berkuasa atas apa yang menjadi kehendaknya. Allah Al-Qadir, Allah itu maha kuasa dan mempunyai dan mampu melakukan apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa menghalangi atau membatasi kekuasaan dan apa yang menjadi kehendaknya. Semua telah, sedang, dan akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi takdir ya Kak ya, ada qada dan qadar ya, sudah ada ditentukan oleh Allah, takdir kita masing-masing, termasuk
apa namanya, rezeki itu berbeda-beda ya Kak ya, tetap harus disyukuri. Ayam aja bisa mendapat rezeki ya, burung juga bisa mendapat rezeki ya, apalagi kita manusia yang diberi akal untuk mencari ilmu ya, untuk belajar agama, untuk belajar ilmu pengetahuan ya. Makanya jangan malas-malas untuk belajar ya Kak ya. Nah, setelah kita mempelajari yang keempat tadi, yaitu al-qawiyyu ya, al-hakim, al-musawwir dan al-qadir ya. Apa sih hikmah meneladani al-qawiyyu, al-hakim dan al-musawwir, al-qadir? Hikmahnya diantaranya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah sumber kekuatan, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, hikmah selanjutnya adalah kita akan bersikap adil dalam segala perbuatan. Nah, kita menyadari bahwa kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selanjutnya, dapat menghindari sifat iri terhadap kelebihan orang lain ya. Iri tidak boleh Kak, kecuali iri positif ya. Kalian tahu iri positif itu yang seperti apa? Nah, contohnya Alifah nih ya, Kak Alifah ini kok pinter ya, dia kok cepet hafalannya ya, gimana ya caranya, kan bisa tanya. Nah, itu bisa dipelajari. Saya pengen lo seperti Alifah, berarti harus berusaha dengan gigih untuk bisa hafalan seperti Alifah. Nah, misalkan Ayah nih, Ayah kamu kok bisa sih matematika, gimana caranya? Nah, iri seperti itu tuh boleh, saya harus bisa seperti Ayah. Nah, itu boleh, positif. Kalau iri dalam hal yang lainnya, dalam artian negatif tuh yang tidak boleh Kak ya. Misalkan kok itu ini punya HP bagus aku ndak, nah itu tidak boleh, karena rezeki masing-masing sudah ditentukan oleh Allah ya. Jadi kita juga nggak boleh misalkan teman kita mendapat rezeki yang lebih, kita tidak, nah itu kita tidak boleh apa? Iri, karena masing-masing sudah ada rezekinya. Iri itu hanya boleh kalau dia iri mengenai ilmu, tentang iri ilmu ya, itu bisa dikejar ya. Positif itu boleh, aku harus bisa nih seperti Alia, misalkan Alia hafalannya udah jauh tuh, aku ingin seperti Mikail. Oh, Mikail bahasa Indonesianya bagus. Gimana sih caranya aku ingin mengalahkan Mikail, nilaiku harus lebih baik. Nah, itu boleh Kak ya. Paham ya Kak ya? Mungkin itu Kak pembelajaran video kali ini ya. Kita telah belajar tentang Asmaul Husna ya. Yang keempat ada Al-Qawiyyu, Al-Hakim, Al-Musawwir dan Al-Qadir ya. Baik, mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, kakak-kakak bisa kalau masih ada waktu bisa tanya di forum ya, di forum diskusi ya, tanya jawab di situ kalau waktunya masih ya. Baik, Ustazah akhiri ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada satu lagi, seorang pemimpin yang terakhir Kak. Keburu ditutup sama Ustazah ya. Seorang pemimpin tidak akan menyalahkan kekuasaannya, itu Kak ya. Jadi hikmahnya banyak Kak, ini hanya beberapa saja ya. Ini Ustazah hanya beberapa saja, dan kalian lebih hikmahnya tuh banyak, gak hanya ini saja. Ini hanya sekelumit saja yang Ustazah rangkum ya. Baik, insya Allah ini yang terakhir ya. Tadi salah ya, masih ada. Seorang pemimpin tidak akan menyalahkan kekuasaannya. Jadi seorang pemimpin itu tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas, ya, untuk berbuat semena-mena itu, tidak boleh, ya. Jadi kita harus berbuat baik. Kalau kita berkuasa, misalkan jadi wali kelas kan kuasa tuh, bisa membuat program. Nah itu tidak boleh semenang-menang, ya, kepada bawahannya atau kepada teman-temannya, kepada timnya. Harus menggunakan kekuasaan dengan baik. Kalau bisa
memang harus menjadi teladan ya. Ya mungkin itu saja dari Ustazah ya. Insya Allah ini yang terakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.